Bismillahirrahmanirrahim. Ideologi yang sangat berpengaruh terhadap apakah seseorang yang akan bunuh diri atau tidak itu adalah pandangan ketika seseorang itu memaknai hidup, pandangan tentang kebahagiaan, mana yang dianggap ini problem yang besar, mana yang dianggap itu problem yang sederhana. Ketika pandangan ini tidak benar, maka menghadapi problem kecil itu akan dianggap sangat mencekam. Saya ada melihat di YouTube video. Selamat sore, Bapak. Sore. Bapak dari Marinir ya, Pak? Oh iya, Pak. Saya dari satuan mana? Satuan Marinir Pasmar 2 Surabaya. Kenapa, Pak? Oh, dalam rangka apa Bapak ya di sini? Saya bagian pengamanan objek vital PAM gedung DPR MPR RI. Terus situasinya sekarang bagaimana Pak ini, Pak? Di gedung DPR ini, Pak. Situasinya saat ini mencekam, Mas. Asli mencekam. Loh, apa yang Pak yang mencekam itu? Bayangkan sebelumnya gitu loh. Kok bisa Pak itu? Bagaimana situasinya Pak? Oh, benar-benar mencekam, Paknya serius sekali ini, Pak. Gini, Mas. Tadi siang, utamanya tadi siang saya itu, hari ini saya nggak puasa. Saya coba makan di kantinnya itu. Indomie rebus pakai telur, minumnya es teh manis 23.000. Apa enggak bikin saya drop? 3 hari bisa-bisa saya nanti jual PDL, Mas. Mahal sekali itu. Nah, iya, makanya. Ya itulah situasinya sangat mencekam di sini. Jadi yang disebut mencekam itu jadi problem besar bagi dia itu adalah ketika makan mie kuah dengan telur itu bayarannya terlalu tinggi. Mungkin ketika dapat problem yang lebih besar dari sekedar harga mie yang terlalu mahal, bisa lebih stres lagi. Pandangan memaknai hidup, bahagia tidak dia ketika menghadapi problem, bagaimana sikapnya, itu yang sangat menentukan seseorang ini bahagia atau tidak dan menentukan nanti sejauh mana potensi dia untuk bunuh diri. Kita bisa lihat bagaimana kekuatan ideologi Islam dalam menghadapi bencana, menghadapi musibah. Itu bisa kita lihat dari sisi pertama, Islam itu punya filosofi Masjul Maddah Birruh. Ini ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam Nizamul Islam. Filosofi Islam itu begitu memandang kehidupan. Antara materi kehidupan dunia ini, ketika digabungkan dengan ruh, ruh itu maksud beliau adalah idrak sillatu billah. Kesadaran seseorang akan hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi dia ketika melakukan sesuatu, dia sadar ada perintah dan larangan Allah dalam sesuatu yang mau dia lakukan. Ketika dia mendapatkan sesuatu, dia sadar ada aturan Allah tentang sesuatu itu, bagaimana menyikapinya. Pemahaman ini hendaknya ada pada setiap aktivitas seorang muslim. Dan ini yang akan menjadikan orang yang beriman itu sangat kuat dan sangat menakjubkan, sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Apa saja itu asal spiritnya betul, ya, rohnya itu betul, itu akan menakjubkan. Kata Rasulullah, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan orang yang beriman itu semuanya baik. Apapun yang diterima orang yang beriman itu semuanya, kata Rasulullah, pasti baik. Asal tadi dihubungkan dengan spiritual yang baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak ada untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Semua hal, mau pandemi kah, mau bahagia kah, sengsara, fisiknya itu nggak ngaruh. Kemudian beliau lanjutkan, in asobathu syarra'u syakara. Kalau dia ditimpa oleh suatu kesenangan, kebaikan, dia bersyukur.
fakana khairal lahu. Maka bersyukurnya dia atas kenikmatan itu baik bagi seorang mukmin. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa suatu kemudaratan, dia bersabar, dan itu juga baik bagi seorang mukmin. Jadi dalam kehidupan seorang mukmin ini nggak ada kamus, sebetulnya kamus menderita nggak ada itu. Karena kondisinya apapun itu akan berujung pada kebaikan bagi seorang mukmin, sakitkah, sehatkah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini filosofi mendasar kalau seseorang mau bahagia itu ya di sini. Sikapi kehidupan dengan baik. Dan ini tidak ada di dalam sistem kapitalis. Nggak ada begitu. Ini contoh bagaimana para sahabat yang sudah tercelup ya, dengan celupan filosofi ini. Contohnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Seorang sahabat wafat tahun 55 Hijriah. Beliau ini suatu ketika mengunjungi Makkah. Saat beliau itu sudah usia tua, nggak bisa melihat lagi. Maka orang-orang penduduk Makkah itu mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka tahu Sa'ad ini punya karomah, yakni doanya itu makbul. Doanya makbul. Kalau berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu memenuhi permintaan orang-orang Makkah waktu itu. Ada seorang namanya Abdullah bin Sa'ib. Ini seorang muda tapi alim. Dia mengatakan, anta qari'u ahli Makkah. Kata Sa'ad, engkau ini adalah qari. Qari waktu sekarang ini orang ahli baca Quran. Tapi qari dulu itu adalah orang yang alim, ulama. Jadi orang alim dari penduduk Makkah. Kata Abdullah bin Sa'ib, na'am, iya. Kemudian Abdullah bin Sa'ib itu berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya am, wahai paman, anta tad'urin nas. Engkau itu mendoakan untuk dikabulkannya hajat-hajat manusia yang meminta doa kepada engkau. Falau da'auta li nafsika, kalau saja engkau itu berdoa untuk diri engkau sendiri, faraddallahu alaika basaraka, sehingga Allah itu bisa mengembalikan penglihatan engkau nggak buta lagi. Ini ibarat orang jualan obat jerawat, ya, banyak orang membeli, ternyata yang jualan kok jerawatan. Ini kan logika Abdullah bin Sa'ib begitu. Mendoakan orang banyak mau. Kenapa nggak berdoa supaya matanya melihat lagi? Kalau doanya makbul tentunya akan melihat lagi. Kan begitu logikanya Abdullah bin Sa'id. Kalau obatnya manjur, obat jerawatnya tentu yang jual nggak akan jerawatan. Logikanya kan begitu. Dan ini tanpa malu-malu Abdullah bin Sa'id tanyakan kepada Sa'ad. Fatabas sama Sa'ad tersenyum. Dan mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, qada'ullahi subhanahu indi ahsanu mim basari. Ketentuan Allah Ta'ala terhadapku, yakni sudah tua aku dijadikan nggak melihat begini, itu lebih baik bagiku daripada kembalinya penglihatanku. Dalam artian apa? Beliau lebih senang ridho dengan qada yang telah Allah berikan. Sebagaimana juga ada cerita Ummu Zufar yang kena penyakit ayan, mau minta doa kepada Rasulullah supaya sembuh. Rasulullah katakan, in sabarti walakil jannah. Kalau engkau sabar, engkau dapat surga. Tetapi kalau engkau mau, aku akan doakan supaya Allah sembuhkan engkau dari penyakit ayan engkau itu. Maka Ummu Zufar kemudian mengatakan, aku akan bersabar saja. Jadi nggak usah didoakan sembuh ayan.
Itu jadi dalil sebagian kalangan ulama yang mengatakan kalau orang itu mampu bersabar, maka dibiarkan sakit itu juga afdol bagi mereka. Ya, kalau tidak menghalangi kewajiban yang lain. Ini yang ingin saya sampaikan itu sisi bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu dapat musibah mata nggak melihat lagi, tetapi beliau enjoy, beliau lebih senang dengan qada Allah itu, ridho dengan ketetapan Allah. Padahal kalau berdoa bisa jadi Allah kembalikan itu penglihatan. Ini yang pertama. Yang kedua saya ingin ceritakan bagaimana Abu Kilabah. Ini yang lebih ngeri lagi penderitaannya. Tapi beliau tetap bersyukur.